Di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, terdapat sebuah desa yang berpadu dengan hijaunya bumi. Inilah Desa Mayang, sebuah desa agraris yang subur, damai, dan kaya akan cerita. Dengan luas wilayah 554,643 meter persegi, Desa Mayang menjadi rumah kehidupan bagi 6.106 jiwa, terdiri dari 2.834 laki-laki dan 3.272 perempuan. Mereka tersebar di 3 dusun, yaitu Dusun Kelayu, Dusun Kerajaan, dan Dusun Tegal Gusi, yang menaungi lebih dari 2.988 kepala keluarga. Mayoritas Desa Mayang berasal dari suku Madura. Bahasa Madura menjadi bahasa sehari-hari, menjadi identitas yang menyatu dengan kehidupan. Kehidupan beragama pun berjalan rukun, dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam, dan nilai kekeluargaan tetap menjadi pijakan utama. Bumi yang subur menjadikan pertanian sebagai tonggak perekonomian desa. Hamparan padi dan tembakau tumbuh luas di persawahan, menjadi sumber nafkah utama para petani. Namun, potensi Desa Mayang tidak hanya berhenti pada hasil bumi. Dari tangan-tangan terampil warganya, lahirlah usaha ekonomi kreatif yang menjaga tradisi sekaligus menggerakkan roda penghidupan keluarga. Di Desa Mayang, tempe bukan hanya pangan sederhana, melainkan denyut ekonomi bagi banyak keluarga. Proses produksinya dimulai dari kedelai pilihan yang direndam semalaman hingga mekar. Keesokan harinya, kedelai direbus dalam kuali besar, ditiriskan, lalu dibersihkan dari kulit arinya. Setelah dingin, kedelai ditaburi ragi dengan takaran yang tepat. Biji kedelai yang sudah diberi ragi kemudian dibungkus rapi memakai plastik berlogo khusus. Bungkusan tempe ini disusun dan dibiarkan berfermentasi 2 hingga 3 hari, sehingga terbentuk tempe padat berwarna putih bersih yang siap diolah menjadi berbagai masakan rakyat. Tak hanya tempe, masyarakat Desa Mayang juga memproduksi tahu. Kedelai digiling hingga halus, lalu diperas menggunakan kain untuk menghasilkan sari kedelai yang kental. Sari kedelai ini dimasak perlahan, kemudian dicampur bahan penggumpal hingga membentuk gumpalan tahu. Adonan dituangkan ke cetakan kayu yang berlapis kain, dipres dengan pemberat hingga padat sempurna. Setelah beberapa saat, balok-balok tahu putih bersih itu diangkat, siap dipotong, digoreng, atau dijual dalam keadaan segar. Dari produksi sederhana inilah, tahu Desa Mayang menjadi penopang ekonomi rumah tangga bagi warga Desa Mayang. Langkah awal pengabdian kami diwujudkan melalui pendidikan. Bersama siswa SDN Mayang 3, kami menggelar edukasi Stop Bullying. Melalui permainan interaktif, drama kecil, dan diskusi terbuka, kami mengajak anak-anak berani berkata tidak pada perundungan, belajar saling menghargai, saling menjaga, dan peduli dengan teman sebaya.
Tak berhenti di situ, kami juga mengenalkan pengetahuan dasar pertolongan pertama P3K. Anak-anak belajar bagaimana merawat luka gores, apa yang harus dilakukan jika mimisan, hingga cara sederhana menolong teman yang jatuh. Melalui praktik langsung, mereka tampak antusias dan kini lebih siap menghadapi keadaan darurat sehari-hari. Di Gang Astapura, kami menemani para lansia yang penuh semangat mengikuti kelas mengaji. Meski usia tak lagi muda, semangat mereka meneguhkan makna bahwa ilmu tak mengenal batas. Suasana hangat itu menjadi pengingat bahwa semangat belajar adalah warisan tak ternilai. Kami pun melakukan pendataan sosial dari rumah ke rumah warga, mencatat dengan teliti penerima bantuan sosial maupun yang tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah, serta mendata anak putus sekolah yang mereka adalah usia sekolah. Data ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan keadilan dan solusi pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Di Posyandu Desa Mayang, kami mendukung para kader dalam menimbang balita, mengukur tinggi badan, memberi vitamin, dan mencatat tumbuh kembang anak. Setiap senyum ibu, setiap tawa kecil balita adalah pengingat betapa pentingnya kesehatan sejak dini. Sehingga kami juga membersamai warga dalam sosialisasi BPJS Kesehatan. Melalui penjelasan dari pemateri, kami membuka wawasan masyarakat tentang hak, manfaat, dan tata cara layanan kesehatan. Harapannya, masyarakat semakin terlindungi dan berani memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Tak kalah menarik, kami KKN Kolaboratif 62 menghadirkan program Batari, bayam inovatif untuk desa tangguh. Bayam yang biasanya hanya dimasak sebagai sayur, kami olah menjadi bolu bayam yang lezat dan bergizi. Melalui pelatihan bersama ibu-ibu kader Posyandu, kami memperkenalkan olahan ini sebagai solusi gizi bagi keluarga sehat, sekaligus membuka peluang bagi usaha ekonomi kreatif. Selanjutnya, potensi ekonomi desa juga kami saksikan langsung, mulai dari produksi tempe hingga tahu sederhana yang dikelola oleh ketekunan warga, hingga ladang tembakau yang membentang luas yang menjadi kebanggaan sekaligus penopang ekonomi masyarakat Desa Mayang. Bersama warga Dusun Kelayu dan Dusun Tegal Gusi, kami menjadi panitia lomba kemerdekaan. Di antaranya balap karung, tarik tambang, hingga lomba makan kerupuk. Tawa riang anak-anak, semangat para pemuda, dan keceriaan warga menjadi warna tersendiri dalam pengabdian kami. Tak hanya itu, kami juga membersamai anak-anak desa dalam kegiatan mengaji sore. Mereka belajar membaca Al-Quran dengan penuh semangat. Sementara kami berusaha menanamkan cinta Al-Quran sejak dini, sekaligus mempererat ikatan spiritual dan kebersamaan anak-anak Desa Mayang. KKN bukan sekadar pengabdian, tetapi sebuah perjalanan yang penuh akan makna. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat, kami belajar bahwa setiap senyum itu adalah harapan, dan setiap langkah
adalah jejak untuk desa yang lebih berdaya. KKN 62 itu gimana sih, Bu? KKN 62 itu menyenangkan. Mereka tuh sopan. Interaksi dengan masyarakat itu oke banget. Jadi kerja mereka itu profesional. Keren, KKN 62. Sip, lanjutkan. KKN jadi cerita yang menyenangkan karena setiap hari selalu ada tawa, kebersamaan, dan pengalaman yang tak pernah tergantikan. Dadah. KKN jadi keluarga kedua untuk berbagi cerita selama pengabdian. KKN menjadi momen untuk kita saling memahami apa itu perbedaan. KKN menjadi cerita yang menyenangkan karena bisa mencoba hal baru, berbaur dengan warga sekitar, dan tinggal bersama teman-teman baru dengan latar belakang yang berbeda. KKN menjadi cerita yang menyenangkan karena dapat mengenal teman baru dan menjadi pengalaman yang sangat seru. Aku nggak bakalan make up tiap hari. Aku nggak bakalan dengar alarm kentut setiap hari. Aku nggak bakalan ngerasain nyuci tiap hari. Aku nggak bakal repotin orang sepusko 12 orang buat lihat alisku setiap hari. Aku gak bakalan ngerasain di chat cowoknya orang. Aku gak LDR. Kan turunnya hujan, waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Begitupun juga kita manusia, ada pisah